Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Sumba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Sumba Opu senantiasa terbuka untuk siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu. Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa hak istimewa. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip hidup sesuai dengan kata-kata tanahku terbuka bagi semua bangsa. Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikannya untuk semua manusia dan laut adalah milik bersama. Dengan prinsip keterbukaan dan kebersamaan itu, maka Goa cepat berkembang. Makassar dengan pelabuhan Sumba Opu memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Pelabuhan Sumba Opu telah berperan sebagai bandar perdagangan, tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat atau sebaliknya. Dengan melihat peran dan posisi Makassar atau kerajaan Goa yang strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa. VOC ingin menguasai pelabuhan Sumba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Untuk itu, VOC harus dapat menundukkan kerajaan Goa. Berbagai upaya untuk melepaskan posisi Goa terus dilakukan. Sebagai contoh, pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Sumba Opu, tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Raja Goa, Sultan Hasanuddin ingin segera menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif itu. Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang ingin memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai. Beberapa sekutu Goa mulai dikoordinasikan. Semua dipersiapkan untuk melawan kesewenang-wenangan VOC. Sementara itu, VOC juga mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Politik divide et impera mulai dilancarkan. Misalnya, VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran bugis dari Pune yang bernama Arupalaka. Setelah mendapat dukungan Arupalaka, pimpinan VOC Gubernur Jenderal Maetsuyker memutuskan untuk menyerang Goa. Kekuatan VOC ini menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru. Berbagai serangan VOC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin, tetapi dengan pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bukaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya 1. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. 3. Goa harus membayar biaya perang. Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan perjanjian itu karena isi perjanjian itu bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau Makassar. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC itu. Namun, perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan dikuasai oleh VOC. Benteng ini kemudian oleh Suliman diberi nama Benteng Rotterdam. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bukaya. Dengan ditandatanganinya perjanjian Bukaya, VOC memang berhasil mengendalikan peran politik kerajaan Goa, tetapi VOC tidak mampu mengendalikan dan memaksakan monopoli perdagangan di perairan Indonesia Timur. Dan dengan ditandatanganinya perjanjian Bukaya itu justru melahirkan diaspora perdagangan bagi orang-orang Bugis Makassar. Mereka tidak menghiraukan monopoli yang dipaksakan VOC. Dengan prinsip bebas berdagang, mereka menyelusup ke berbagai kota dan pelabuhan untuk berdagang, termasuk perdagangan rempah-rempah di Maluku. Artinya, VOC gagal dalam mengendalikan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar.